Hari ini saya ingin berkata tentang kuasa perkataan. Kalau kita mendengar firman Tuhan yang dulu-dulu, kuasa perkataan itu seperti ini. Kalau kita melihat tanah, terus kita kepengen tanah itu, aku perkatakan dalam nama Yesus tanah ini menjadi milikku, gitu. Atau mobil atau apa gitu. Di dalam nama Yesus mobil ini milikku, semuanya jadi milikku. Nggak seperti itu ya saudara ya. Saya tidak berbicara tentang teologi kemakmuran, tapi kita memiliki kekayaan penuh di dalam Kristus kalau kita mengaku firman. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang kuasa perkataan karena gini, Allah sudah berjanji di depan saya begini, di depan, hal-hal di depan itu Allah sudah berbicara kepada saya bahwa akan terjadi begini. Saya nggak bisa cerita sama saudara, minggu lalu ini terjadi sesuatu yang berbalikan dengan apa yang Allah janjikan. Nah, ketika saya melihat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam firman melalui nubuatan pribadi kepada saya galau. Nah, ketika saya galau, saya memperkatakan kata-kata yang sesuai dengan pikiran saya. Katakan kata-kata yang mengasihani diri saya. Menurut saya itu mengasihani. Mengeluarkan kata-kata melalui opini-opini saya. Dan saya membicarakannya dengan orang lain. Dan ketika membicarakan dengan orang lain, itu bukan hal yang baik yang saya terima. Itu orang yang paling dekat dengan saya. Saya membicarakannya dan saya mendapatkan tanda kutip advice atau nasihat atau pemikiran dia kepada saya memperburuk situasi, memperburuk pemikiran saya. Tadinya pemikiran saya A nih ya. Pemikirannya saya C. Sebetulnya rencana Allah itu O. Nah, ketika hal itu terjadi, pusinglah kepala saya. Ambruklah badan saya. Nah, tapi tadi pagi-pagi Tuhan bilang begini, kamu yang menggagalkan Allah dalam hidupmu melalui perkataanmu. Nangkep ya saudara? Saya sendiri sedang menggagalkan rancangan Allah dalam hidup saya oleh opini saya, oleh pemikiran saya, oleh perasaan saya, oleh perkataan yang saya keluarkan. Dan iblis ambil. Begitu iblis ambil, dia adalah pendakwa. Di Wahyu mengatakan, dia saudara-saudara kita siang dan malam. Dia nggak ada pray-nya. Kita ada pray-nya. Umpama saya berantem sama Linda, pray-nya ya, capek rasanya, nyerang melulu gitu loh. Kalau kita lagi berantem, ada capeknya, ada jedanya. Tapi iblis nggak ada jedanya. Siang malam dia mendakwa kita. Mendakwa saudara-saudara. Jadi semua manusia didakwa sama si iblis. Di hadapan Bapa. Tapi beruntung kita punya pengantara, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya ingin mulai dari ini. Betapa hebatnya kuasa perkataan itu. Tapi perkataan apa yang harus kita jaga? Nah, itu yang ingin saya sampaikan, hal yang seperti ini. Perkataan apa yang harus keluar dari mulut? Ternyata, saudara, perkataan kita itu, ketika saya berbicara kepada Linda, atau saya berbicara kepada Ciratna, berbicara kepada Sisil, hal yang sesuai dengan firman, perkataan saya benar, perkataan saya sesuai dengan apa yang Allah mau, itu mendatangkan kasihnya buat saudara. Hebat ya? Hebat kan firman? Itu kekayaan. Kan kemarin kita sudah berbicara tentang kasih karunia. Pemberian yang nggak pantas kita terima. Jadi betapa pentingnya perkataan kita. Mungkin kita bilang, nggak ada bercanda di depan Allah. Semuanya buat iblis, nggak ada yang lucu, nggak ada yang anda dan nggak ada yang kita kan main-main. Masa kita nggak bisa main-main? Nggak ada. Buat iblis nggak ada. Setiap perkataan saudara diambil sama dia dan didakwa. Habislah kita. Itu yang seringkali membuat orang Kristen kehilangan bagian yang disediakan
bagi kita. Mari kita mulai baca Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dulu kita sekolah minggu nyanyi lagu ini kan, bahwa siapa yang membangun rumah di atas pasir atau dan lain sebagainya. Kita nggak berpikir sejauh seperti hari ini. Saya nggak berpikir seperti yang hari ini. Barang siapa yang mendengar perkataan Tuhan, tetapi tidak melakukannya, kita nggak melakukan apa yang kata Tuhan, kita tidak melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, banjir melandanya, lihat baik-baik, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Berapa banyak kerusakan yang terjadi dalam hidup kita karena kita tidak mendengarkan firman Allah. Kita tidak melakukan firman Allah. Ketika kerusakan yang demikian hebat terjadi dalam hidup kita, mungkin kataan kita, kerusakan itu hebat terjadi atas hidup kita, kita nyalahin Tuhan. Mana janji Tuhan? Tuhan nggak adil. Tuhan nggak ada. Tuhan nggak sayang. Berapa banyak kita terjebak dengan seperti itu. Dan ketika kita terjebak dengan hal seperti itu, kita sedang mengulang kembali kesalahan itu dan kita sedang membuat kehidupan lebih besar. Betul nggak? Jadi saya rindu malam ini saudara dan saya hati-hati dengan perkataan saudara. Yuk kita praktek sama-sama. Saya juga seringkali nggak memperkatakan yang seharusnya. Datang dari Tuhan. Mari kita belajar. Terus ada lagi satu ayat lagi. Ini hati-hati, seringkali kita terjebak dengan situasi ini. Markus 7 ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Yang keluar dari kita itu yang menajiskan. Sebab dari dalam timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Saudara nggak bisa bilang begini, akal saya cuma di mulut doang, hatinya sih enggak. Banyak orang yang ngomong gitu. Dia mah galak di mulut doang, hatinya enggak. Dia mah jahat mulutnya doang. Dia mah katanya ngomong mah cuma mulut doang, hatinya enggak. Dia mah kalau ngomong ngocol itu cuma mulut doang. Hatinya enggak ada ya. Firman Tuhan nggak bilang begitu. Dari dalam hati. Semuanya terjadi dalam hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ ada kehidupan dan kematian. Yang menentukan saudara mati dan hidup adalah mulut saudara. Hati saudara. Makanya Tuhan bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Efesus 4. Nah, ini Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk di mana perlu. Jadi saudara boleh bawel nggak? Karena nggak ada omongan, ngomong aja, apa aja dia omong. Perlu nggak kita segala macam diomong? Enggak. Karena Tuhan bilang di sini, di mana perlu. Mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jam ya saudara. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang membangun, saudara dan saya sedang melepas kasih karunia Allah. Ingat, Roh Kudus yang akan menginsafkan manusia akan dosa. Ketika saya berbicara dengan orang, ada karunia atas orang gitu. Dan Roh Kudus yang bisa menginsafkan. Dan Roh Kudus yang bisa mengingatkan. Dan ada kasih karunia untuk orang itu. Menerima berkat-berkat yang memang seharusnya dia terima. Melalui perkataan kita yang membangun.
Betapa hebatnya kuasa perkataan itu. Tapi ingat ya, motivasi harus benar. Nurani kita mesti murni. Jadi perkataan kita menentukan hidup kita. Lukas 19 ayat 22. Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri." Jadi saudara, saya ingatkan saudara, perkataan saudara, ini. Saudara bohong kecil sama bohong gede, sama aja dosa. Dan anak muda nih ya, saya sering menemukan berkali-kali. Kalau manggil orang, kenapa orang? Setiap kita kan punya nama. Betul nggak? Setiap kita punya nama. Kenapa mesti diganti pakai nama binatang? Kenapa sih mesti diganti? Atau diganti, si bodoh, si bego. Atau kita orang tua seringkali manggil anak-anaknya seperti itu. Canda, nama sayang katanya. Nama sayangnya si bego katanya. Kok mau ya dia punya nama sayangnya kayak begitu gitu. Nggak masuk akal. Bertobat sekarang yang masih manggil temanmu dengan nama binatang. Manggil temanmu dengan si bodoh, si bego. Bertobat. Itu akan mengambil, mencuri apa yang seharusnya kita dapat. Jadi jangan sembarangan dengan mulut. Ini saya juga bertobat dari hari ke hari loh saudara. Bukan yang enggak, bertobat dari sehari ke hari. Dulu lebih parah. Awal-awal kita grup Jakarta ngumpul ya Linda, kalau udah bercanda mengerikan. Kalau begitu amin bercandanya serem. Begitu doa tertib banget deh. Takut banget sama hadirat Tuhan. Tapi begitu amin ngocol. Ngomongnya nggak pakai binatang. Ngomongnya nggak bodoh atau nggak apa. Enggak. Tapi omong kosong. Bercanda yang menjatuhkan orang lain. Ingat saudara, hati-hati. Bercanda yang membuat orang lain percaya bahwa jelek. Bercanda yang membuat harga diri orang lain itu terluka. Atau bercanda gini, bagi dong, gua dong duit, terus aja diminta, terus aja setiap hari. Saya pernah alami itu saudara. Lu pelit lu, sama gua lu, begini. Terus segala macam diomongin terus, perkataan jelek. Lama-lama, bisa percaya nggak dengan omongan itu? Saudara sedang membunuh orang, perkataan saudara. Saya produk hal yang seperti itu. Puluhan tahun saya tidak pernah merasa hargai sebagai manusia. Selalu orang itu bilang jelek lah, tangannya jelek lah, jelek lah, badannya jelek lah, rambutnya keriting lah, inilah itu semua jelek. Saudara tahu berapa tahun saya harus pulih? Berapa puluh tahun saya harus pulih. Sampai hari ini saya belum pulih total. Saya masih harus dipulih. Saya masih harus disembuhkan. Saya bukan berarti gini, saudara. Tapi tidak mensyukuri apa yang Allah ciptakan dalam hidup saya. Itu salah. Itu salah. Nangkap saudara, hati-hati. Saya ingin membagi saudara dengan hal-hal yang lebih penting banget. Ntar ya, saya mau lompat saudara karena waktunya nggak cukup. Nih, Matius 12 ayat 36 sama 37. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi ketika saudara mati dan saya mati, saudara akan masuk ke dalam satu situasi tahta suci, tahta putih. Karena kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita dan perkataan kita. Kebayang nggak saudara? Karena perkataan sia-sia dan saya dihakimi. Harusnya saudara segini, dapatnya jadi segini. Karena perkataan sia-sia.
nggak tahu yang ngomong perkataan sia-sia apa ya. Kita udah nggak pernah banyak ngomong hal-hal gitu ya. Jadi saya nggak tahu, saudara. Ingat, perkataan sia-sia kita harus dipertanggungjawabkan pada hari penghak. Karena menurut ucapanmu lah engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu lah engkau akan dihukum. Jadi saudara, khususnya untuk yang marketing nih, orang-orang marketing, hati-hati. Jangan, modalnya nggak cukup, untungnya udah 2.000. Modalnya cuma 100 perak. Aduh, nggak cukup. Ntar dibikin nggak cukup, baru tahu. Iblis yang akan mencuri, bukan Tuhan yang akan menggenapkan apa yang saudara omongin. Enggak. Tuhan mau memberikan kamu 5.000, untung 2.000, saudara masih bilang, nggak cukup, belum cukup modalnya. Iblis mendakwa saudara di hadapan Allah. Hati-hati. Kalau saudara nggak bertobat, di dalam penghakiman, saudara akan dibenarkan dan akan dihukum berdasarkan perkataan saudara. Hati-hati kalau saudara ngomong sama orang lain. Berapa banyak saudara sudah membunuh orang melalui perkataan saudara. Hati-hati. Kita boleh, tapi yang membangun. Ada banyak bercanda yang lebih baik dan lebih sehat. Saya ingin satu, siapa yang akan menghakimi saudara dan saya? Tuhan. Tapi jangan, saya harap dengan saya menyatakan ini, terus saudara, kalau gitu, saya lebih baik nggak tahu. Ya Jordan. Hati-hati ya. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi, kalau saudara melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, yang menjadi hakimnya adalah firman yang saudara sudah ketahui. Ini saya menyatakan firman ini kepada saudara. Dan untuk saya juga, untuk Audrey, untuk Ana. Hati-hati dengan perkataanmu. Tapi kalau saya melakukan hal yang salah lagi, yang menjadi hakimnya adalah apa? Firman yang hari ini yang saudara saya dan saya dengar, yang akan menjadi hakim. Apapun ya saudara, ketika saudara mendengar firman bukan aja di Zoom ini, tetapi di gereja, melalui hamba Tuhan yang saudara dengar, pengajaran-pengajaran, di mana saudara tidak mentaati apa yang sudah Tuhan katakan, dan saudara sudah tahu, firman yang akan menjadi hakim saudara. Kisah Rasul 10 ayat 42. Dialah yang Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan yang mati. Dia itu siapa? Yesus. Pada mulai firman. Firman itu menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Di Yohanes 1. Betul? Jadi yang akan menjadi hakim adalah firman. Firman yang saudara ketahui. Karena dia Allah yang adil. Jadi mari hari ini kita bercanda dan memperkatakan dengan hal-hal yang baik, yang menghibur, yang membangun. Jangan kebawelan. Saya paling sebel, saudara, kalau ngeliat lelaki bawel. Lelaki nggak usah banyak kerja. Lakukan sesuatu, lakukan banyak hal. Jangan ini yang banyak. Yang banyak. Betul? Diam tapi semua selesai. Itu lebih banyak diberkati, saudara. Daripada banyak kata sia-sia, banyak kata-kata kotor, banyak kata-kata hampa, itu lebih bahaya. Dihakimi. Kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak, apa yang dikatakan oleh kita. Ini tadi, saudara, ada satu hal lagi yang datang, tiang, ada kabar kepada saya, cing-cing, gitu.
Langsung saya lagi olahraga, saya celeng. Ini saya harus apa ya Tuhan? Saya mesti ngapain nih? Terus otak saya mikir, begini, begini. Kalau begini jadi begini. Kalau begini, begini. Udah main nih di pikiran udah main. Harus begini, harus begini, harus begini. Terus Tuhan bilang begini, abaikan. Abaikan. Nanti kalau begini-begini bagaimana? Terus Tuhan bilang, kalau kamu memperkatakan kata-kata yang salah dan mengambil keputusan salah, maka apa yang Allah janjikan akan gugur. Langsung saya diam. Karena apa yang kamu sudah tertulis dalam kitab kehidupan saya dan sudah diberitahukan kepada saya. Urusan Tuhan, bukan urusan saya lagi. Sampai masalah ini menjadi besar, bukan kamu yang hadapi, Allah yang hadapi. Baru saya diam, saudara. Tadinya ini mulut udah gatel. Ingin memperkatakan sesuatu, ingin mengambil keputusan sesuatu. Untung hari ini saya harus berbicara tentang kuasa. Ini baru di sini loh, saudara. Belum di sini. Tuhan udah hentikan, berhenti. Jangan katakan hal-hal sia-sia. Jadi saya nggak ngomong apa-apa, saya diam aja. Untuk tutup mulut itu berat loh, saudara. Kalau bukan karunia Tuhan, nggak akan bisa. Minta kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah cukup bagi kita. Dan tadi saya kirim satu ayat kepada teman saya. Mungkin saudara bilang, kok kasar amat ya Tuhan ya. Efesus 5, saudara. Demikian juga perkataan Efesus 5 ayat 4 sampai 7. Ini mungkin yang paling susah untuk melakukan ini. Tapi tolong sampaikan kepada anak-anak muda untuk berani mengatakan hal demikian. Demikian juga perkataan yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Mulut kita terlalu kudus. Ada satu kuasa penciptaan di dalam mulut kita. Ada kuasa Allah keluar dari mulut kita. Kalau perkataan kotor, kosong, sembrono, nggak pantas keluar dari mulut kita. Hargai diri kita dengan harga yang tinggi. Dengan darah Yesus terlalu mahal bagi hidup kita. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah, ini tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala. Lihat, orang cemar, orang serakah, orang sundal sama dengan penyembahan berhala. Dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kalau saudara ngomongin kotor terus, hampa terus, nggak ada tempat dalam kerajaan Allah. Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa. Berarti kata-kata hampa bisa menyesatkan saudara. Saudara nggak percaya? Berapa banyak penyesat saat ini yang memperkatakan kata-kata hampa dan yang menyesatkan umat Tuhan sangat banyak. Karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7, dengar baik-baik. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Saudara bilang, saya nggak punya teman. Lebih baik nggak punya teman, tapi masuk surga, kan? Kalau menurut saya, Tuhan lebih ekstrim. Kalau matamu membuat kamu masuk neraka, cungkil. Mendingan buta. Sekarang, Tuhan bilang, jangan bergaul dengan mereka. Apalagi yang kerjanya ngomongnya porno, yang kerjanya ngeres, yang kerjanya otaknya pornografi melulu. Jangan gaul sama dia. Ada di firman Tuhan. Saya nggak bisa buka hari ini semuanya, nanti kita nggak selesai-selesai. Dan ada satu ayat lagi, saudara, bagaimana standar Yesus bagi hidup saudara dan bagi hidup saya. Saya udah tahu ini ayat, tapi kok nggak nemu-nemu ya mau kasih saudara, tapi hari ini saya tahu. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup. Dia hilang. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Saya ganti kata ia,
Barang siapa mengatakan bahwa Esther ada di dalam Yesus, Esther wajib hidup. Yesus telah hidup. Sekarang saya tanya, kekristenan murah atau mahal? Kekristenan gampang atau susah? Tapi kabar baiknya adalah saudara punya kasih karunia yang akan memampukan saudara melakukan apapun yang tidak bisa saudara untuk mentaati firman Allah. Dan yang kedua, kabar baiknya adalah ada Roh Kudus yang senantiasa menolong saudara dalam keadaan apapun dan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia yang akan menyadarkan saudara, dia yang akan mengingatkan saudara, dia yang kata kepada saudara, dia yang akan membawa kebenaran kepada saudara. Satu hal yang ingin sampaikan saudara, Jordan pernah nanya gini, Mami, berarti pengampunan yang ada di depan kita itu enggak dengan automatically kita diampuni? Enggak. Kan di 1 Yohanes 1 ayat 9 kalau nggak salah. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apabila kita minta ampun. Tapi firman Tuhan bilang begini, kalau kamu minta ampun, dosamu sudah diampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Saudara ingat, seorang yang disembuhkan Tuhan, Tuhan bilang begini, jangan berbuat dosa lagi. Kalau enggak, hal yang lebih buruk akan terjadi dalam hidupmu. Pengampunan bukan main-main. Kasih karunia bukan untuk dipermainkan. Hargai itu. Berapa banyak kita selama ini sangat menganggap murah kasih karunia Allah. Gak apa-apa, hari ini dosa, besok minta. No. Kalau saudara minta ampun hari ini, bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau berbuat dosa, terus menerus saudara akan bisa lebih jahat. Dan saya saksi mata dari apa yang sudah Tuhan katakan. Masih punya waktu nggak ya? Masih. Saya ingin bersaksi 2 menit ya. 2 menit. Saudara tahu nggak, saya sering kali bernubuat, saudara tahu. Ada karunia nubuat, ada karunia pelayanan kenabian dalam hidup saya, tapi bukan jabatan nabi. Nanti ada kitab Esther setelah kitab Wahyu. Tapi saya ada dalam pelayanan kenabian. Saya sering kali berdoa, atau bernubuat bagi kondisi bangsa, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, atau saya berdoa bagi pribadi-pribadi, atau bagi bisnis orang-orang. Tuhan memberikan kasih karunia, memberikan arahan-arahan bisnis secara spesifik. Tapi itu nggak puas buat saya. Beberapa ini, saya rindu ingin lebih detail. Saya rindu ingin lebih spesifik. Lalu saya bukalah YouTube. Saya dikasih sama adek, ada satu nama hamba Tuhan yang spesifik banget, saudara. Nama saudara bakal tahu, tanggal lahir saudara, rumah saudara tahu, nomornya berapa, rekening saudara tahu, tanggal lahir saudara tahu, istri, suami, anak-anak, semuanya tahu. Saudara ada di negara mana, dia tahu. Selalu dalam pelayanannya dia seperti itu. Lalu saya sambil nonton, sambil begini, oh Tuhan, kalau boleh saya pengen dong kayak gini, kalau itu dari Tuhan. Saya pengen, bukan untuk diri saya ingin membangun orang lain untuk lebih mengalami Allah dan lebih efektif, karena saya tahu efektif dalam hari-hari ini. Lalu Tuhan bilang begini, tadi di hall TikTok, saya tanya langsung jawab, terus Tuhan, mau dong kayak gitu, karena aku nggak kenal dia. Hah? Nggak kenal? Itu loh Tuhan, begini, aku nggak kenal dia. Kalau Tuhan nggak kenal, itu kasihan dong domba-dombanya. Saudara, puluhan ribu loh, ribuan itu. Terus Tuhan bilang apa? Domba-dombaku mengenal suaraku. Halo? Dombaku mengenal suaraku. Berarti yang tidak mengenal? Yang kedua, tapi Tuhan, begini loh Tuhan. Saya bilang, dia memakai nama Tuhan.
Di Markus 9 kalau nggak salah, Tuhan, kan firman Tuhan bilang gini, orang yang melakukan mukjizat pada saat demi nama Tuhan, nggak akan mengumpat Tuhan di saat yang sama. Karena para muridnya ribut, ada orang-orang lain yang mengusir setan, nama Yesus tapi bukan tergolong dari muridnya. Terus Tuhan bilang begini, aku tidak mengenal mereka. Lah, terus Tuhan siapa mereka? Penyesat, nabi palsu. Yang bikin saya syok adalah Tuhan kasihan itu jemaat, Tuhan kasihan itu domba, selamatkan mereka. Tuhan cuma bilang, aku tidak, domba-dombaku. Yohanes 10, ayat 10, domba-dombaku mengenal suaraku. Kasihan nggak mereka? Dan yang lebih saya sakit, saudara, bisa terima di saat pakai nama Yesus, pakai kuasa kegelapan. Saya nanya, Tuhan kenapa Tuhan nggak tegur dia? Kenapa Tuhan nggak bikin, maksud saya gini, pukul dia, bikin kapok dia, gitu loh saudara. Terus Tuhan bilang, aku berkali-kali menegurnya, kali-kali menyatakan suaraku, aku berkali-kali menegurnya. Tapi mereka memilih jalannya. Nah, firman dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan inginkan sesuatu yang spektakuler. Iblis bisa melakukan segala hal. Iblis bisa menyembuhkan, bisa. Iblis bisa menubuat, bisa. Tuhan bilang, nabi palsu. Kenapa? Setiap pertemuan, caranya sama. Dia akan menubuatkan seseorang, nama, alamat, selalu sama. Bahkan ada orang yang menolak dia, mengatakan dia nabi palsu, dikonfrontir, disuruh datang di dalam roh. Pusing nggak saudara? Dan Tuhan bilang, Roh Kudus itu sangat aktif, dinamis. Dia nggak stuck, nggak selalu begini gitu. Pekerjaan Roh Kudus nggak bisa 1 tambah 1 2. Dia akan terus bergerak dan terus ada hal yang baru, ada hal yang baru, ada hal yang baru, dan tidak bisa diprediksi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tidak bisa dibuat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara harus mengerti akhir zaman ini. Akan ada banyak orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi kita nggak tahu siapa mereka. Kesimpulan hari ini adalah hati-hati dengan perkataan saudara. Jangan bergaul dengan mereka. Limited, nggak masalah. Yang penting masuk surga. Ini waktunya sudah sangat dekat. Amin. Kita masuk dalam ujian penyembahan. Kenapa Allah memberikan firman-Nya di dalam Alkitab? Karena Dia ingin memberikan yang terbaik bagi hidup saudara dan hidup saya. Karena iblis datang hanya untuk menghancurkan saudara. Tapi dia datang untuk memberikan seluruh apa yang dia miliki kepada saudara dan kepada saya. Dia bukan orang yang pelit, percaya saya. Tuhan bukan orang yang pelit. Dia maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Baik secara rohani maupun jasmani. Saudara ingat kemarin Efesus 1, bahwa Allah ingin memberikan kekayaan rohani kepada kita oleh kasih karunia-Nya. Kekayaan rohani itu lebih besar. Sekarang jasmani itu kecil. Hanya penentuan ilahi saudara dikasih kaya atau enggak. Karena Tuhan tahu kalau saudara kaya, saudara akan jatuh. Dan lain sebagainya. Tuhan punya pemahaman, pemikiran-pemikiran, dan rancangan ke depan untuk bagi saudara dan saya. Saudara tahu nggak kerinduan saya hari-hari ini? Saya rindu seperti ini, saudara. Apa yang saya alami secara jasmani dan apa yang saya alami secara rohani, ketika kita berinteraksi seperti ini, mendapatkan apa yang menjadi bagian saudara di dalam Allah. Karena apa? Ketika saya berbicara demi namanya, itu berbicara tentang kebenaran. Ketika berbicara tentang kebenaran, saudara, itu mendatangkan kerajaan Allah dalam hidup saudara dan hidup saya.
Dan Roh Kudus yang akan meneguhkan perkataan yang saya lepaskan kepada saudara dengan tanda-tanda heran dan ajaib dalam hidup saudara masing-masing. Itu yang saya doakan dan itu yang saya proklamirkan karena itu firman. Ketika saya memperkatakan firman yang benar dengan hati yang nurani, yang tulus, murni pada saudara untuk bertumbuh bersama-sama, Roh Kudus akan meneguhkan dengan berkatnya, dengan kuasanya, dengan mujizat-mujizatnya dalam hidup saudara, secara jasmani maupun secara rohani. Itu tangkap baik-baik. Dan tadi saudara saya sudah katakan dalam ayat-ayat firman, yang benar, membangun saudara di saat perlu. Hari ini perlu, karena Tuhan sendiri yang suruh saya berbicara tentang perkataan. Mendatangkan kasih karunia kepada saudara. Kita belajar kemarin kasih karunia, betapa kaya dan ajaibnya saudara di dalam Tuhan. Betul? Saya rindu saudara. Saudara dapat mendapatkan apa yang saya dapatkan hidup saya kepada saudara. Dan nanti saya bisa berbahagia melihat saudara mendapatkan lebih. Karena kan ada multiplikasi. Kalau Esa dapatnya segini, saudara mungkin bisa segini. Karena pengetahuan saudara. Itu yang saya rindukan. Dan betapa kayanya saudara di dalam Tuhan. Mari kita belajar malam ini sama-sama untuk mendisiplinkan mulut kita. Ketika mulut kita disiplin, ini sih kita disiplin. Perbuatan kita disiplin. Dan akan ada banyak bosan yang akan terjadi. Tuhan bilang begini tadi waktu Opa bicara. Saya katakan kepada mereka, sampaikan bahwa mereka berhak atas berkat jasmani yang seharusnya mereka terima. Selama iblis mencurinya daripada saudara karena kebodohan dan ketidakmengertian saudara. Dan jangan pernah salahkan Tuhan ketika situasi yang tidak baik terjadi. Karena itu bukan datang dari Tuhan. Itu karena kebodohan kita. Tabur kasih karunia Allah untuk kita bisa survive, untuk bisa kita melaluinya. Dan Allah yang akan menolong kita dan membawa kita. Amin.